Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada siang hari ini Wajaber lagi berusaha untuk berkunjung kepada sahabat Wajaber, yaitu Ustadz Misterius alias Raden Sawal. Dan Wajaber tadi pagi sudah bertelepon menghubungi daripada Raden Sawal untuk silaturahmi, yang mana Wajaber sudah lama menghilang dari Lampung menuju panggilan daripada guru-guru Wajaber yang ada di Pulau Jawa untuk dalam rangka minta petunjuk, nasihat dan arahannya daripada guru-guru Wajaber yang di seberang. Dan sini Wajaber silaturahmi untuk tukar pendapat juga, sekaligus temu kangen terhadap sahabat Wajaber Raden Sawal, yang mana Wajaber selama ini sudah lama tidak mendengar daripada situasi dan kondisi daripada keberadaan para sahabat spiritual Bangrai Lampung yang ada di sekitar Lampung. Wajaber pun kemarin sudah sedikit silaturahmi kepada sahabat Wajaber Jalak Seta dan Bang Reno, dan hari ini Wajaber ingin berkunjung juga untuk mendapat arahan atau situasi kondisi yang mana Bangrai Lampung ini dalam kondisi mulai terdesak dan mulai kabarnya tidak menampakkan orangnya, yang mana preman-preman kelompok Jimun CS itu makin merajalela. Jadi mungkin ada arahan petunjuk daripada Ustadz Raden Sawal, berharap bagaimana Wajaber ini bisa berusaha mengetahui titik kelemahan kondisi di lapangan untuk Wajaber. Bagaimana syukur kalau bisa diusahakan, mereka sadar kalau tidak apa boleh buat. Akan Wajaber usahakan, akan Wajaber berantas, bumi hanguskan. Siapapun mereka, apabila mereka mengganggu daripada ketentraman masyarakat, Wajaber tidak akan diam. Apalagi mereka membuat kezoliman, apalagi mereka pun mengancam daripada sahabat-sahabat Wajaber, dan terkhusus daripada Bangrai Lampung. Dan ini Wajaber dari tadi sudah menentukan titik koordinat di wilayah sini, bahwasannya benar di pinggiran kebun ini, karena Raden Sawal ini sempat menghilang juga daripada epokannya, dan dia mengarahkan ke lokasi ini. Dan tadi Wajaber sempat bertanya kepada warga di mana ke lokasi, ternyata diarahkan ke gang dan kebetulan di seputar sini. Ya mudah-mudahan Raden Sawal memang masih dalam perjalanan. Dan tak lupa Wajaber sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada para subscriber semua, terutama subscriber Bangrai Lampung, dan atas dukungan kalian semua Wajaber bisa hadir kembali di Lampung ini. Dan mudah-mudahan atas doa dan restu kalian semua, Wajaber masih bisa untuk berkhidmat menegakkan keadilan, kebenaran yang insya Allah Allah ridhoi. Para sahabat-sahabat semua, kita di dalam mengarungi kehidupan ini sudah pasti banyak rintangan, cobaan, ya kan gitu. Kalau sedikit
nggak banyak cobaan tuh namanya, bukan cobaan tapi cobain. Dicobain masih sedikit. Jadi para sahabat-sahabat, namanya rintangan cobaan itu memang untuk mengangkat, mendewasakan kita agar kita lebih dewasa, lebih bijak menghadapi segala, membaca dari kondisi masalah-masalah yang ada. Dan Allah pun memberikan cobaan itu sesuai kemampuan, dan pastinya ada jalan keluarnya. Apapun cobaan itu pasti kita mampu lewati. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah berputus daripada tali Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu wajah Ber sudah dilek kan? Oh sudah. Oh, sudah, saya coba temuin wajah Ber ya. Oke siap. Nah, jadi saya temuin wajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, wajah Ber. Alhamdulillah. Ya, sudah lama sekali nih saya tidak jumpa wajah Ber ini. Masya Allah, ini hapunten wajah Ber. Iya. Ya. Gimana wajah Ber? Perjalanan? Hah? Ya, Lancar? itulah. Oh, alhamdulillah. Jadi gini wajah Ber. Mungkin ini saya juga agak telat ya datangnya ya. Tapi ya alhamdulillah lah ya kita sudah bisa bertemu, berjumpa dengan apa yang sudah saya bilang tadi. Jadi gini, wajah Ber sudah mengambil keputusan ingin turun, apakah sudah siap? Ya, sebenarnya siap tidak siap sebenarnya tidak harus disiapkan. Setiap hari, setiap detik itu harus siap. Nah, kalau cuma bala musibah seperti itu masih ringan tanggapan wajah Ber. Sementara kematian pun selalu menghantui kita. Betul. Itu yang lebih menakut, tetapi insya Allah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hati wajah Ber selalu siap, sekalipun detik ke depan mau diambil nyawa ini memang sudah milik dia, yang boleh buat. Jadi gini wajah Ber, sebenarnya saya pun sudah geram sekali sebenarnya dengan gerombolan para preman-preman yang selalu mendatangi Bang Rey, ya, selalu meneror tim-tim spiritual. Ya. Jadi saya ingin di sini mereka ini sadar dan bertobat. Sebenarnya tujuannya seperti itu wajah Ber. Saya jujur, saya tidak ingin melukai mereka. Benar. Saya bukan ingin menyakiti mereka. Tetapi keinginan saya makin banyak orang yang sadar atas perilaku kezoliman yang mereka buat, terutama Supeng, Prabu, Ratu Angel, dan gerombolan Mahesa, dan apalagi mereka ini dipimpin oleh Sigimun. Nah, jadi dengan keputusan Wak Jaber, di sini kan kami ada rencana semuanya ini akan menuju ke tepi laut. Nah, jadi para preman-preman itu semuanya akan kami giring ke tepi laut, dan tidak menutup kemungkinan si Prabu ini kita bawa juga. Prabu kalau bisa ada Ratu Angel, ada ini. Cuman Ratu Angel ini saya cari, saya kejar-kejar. Ini ya hapunten bukan mengungkit luka lama ini. Jadi Ratu Angel ini kan pernah dekat juga dengan Wak Jaber. Ya, jadi di sini saya ini melihat Ratu Angel ini makin menjadi-jadi Wak Jaber. Dia ini mengikuti para preman-preman, bahkan uangnya makin banyak ini Wak Jaber. Ratu Angel ini. Ya pastinya kalau dia sudah nafsu yang dia inginkan terpenuhi, itu sombongnya memang makin tinggi. Jadi ini sedikit saya memotong ini Wak Jaber. Saya jujur ya, ini yang menjadi tanda tanya saya sebenarnya. Sekarang ini Ratu Angel itu ngejar-ngejar saya Wak Jaber. Masya Allah. Ini yang saya, ya mungkin gini, saya bukan kegeeran ataupun apa. Ada kemungkinan Ratu Angel ini mendekati saya ataupun mengejar-ngejar saya, bahkan sampai menawarkan uang ratusan juta, bahkan MM-an kalau saya bersedia menikah dengan dia. Ya, keinginan dia apa? Apakah memang kan orang kalau suka kepada Ustadz, apakah dasar cinta atau adakah yang tersembunyi yang lainnya? Menurut saya kan seperti itu. Kalau saya pelajari ataupun yang saya lihat dari perjalanan dia ini, sepertinya dia itu menginginkan beberapa mustika. Bahkan dia ini ingin menguasai bidang mati, yang dimana memang
beberapa kali dia ini kan pernah saya ajak ke Padepokan, Iya, iya. yang dimana dia sempat sadar dan dia ini sempat keliling-keliling di Padepokan. Bahkan dia ingin mengetahui di mana tempat pusaka-pusaka saya simpan. Ya, artinya dia itu tidak hanya semata-mata untuk menikah apa memang ada misi tersendiri. Jadi memang kalau seperti itu, ya itu memang orang tidak akan pernah puas. Setelah dia uang banyak, lantas ingin juga menguasai ilmu, pengen makin tinggi, tetapi sayangnya kenapa dia tidak menggunakan kemampuan keilmuannya untuk hal yang kebaikan. Nah itu Dan sebenarnya yang sampai saya sekarang salahkan ternyata itu. mengapa juga tidak ingin mau bertobat atau bagaimana, atau pernah diajak tobat? Gini, Apakah dia sebenarnya saya ini juga sudah ada perjanjian dengan Ratu Angel. Bahkan dia ini sudah kalah nih Iya. atas perjanjiannya. Tetapi dia mengingkari apa yang menjadi kesepakatan saya dan dia. Dia akan bersedia untuk melemparkan dirinya ke laut. Seperti itu. Ini saya sedang cari dia ini, Wak Jaber. Saya pikir dia nyusul Wak Jaber, tapi kan nggak mungkin kan? Iya. Karena Wak Jaber juga di sana kan dikarantina para ulama, para kiai-kiai, guru-guru Wak Jaber sana Riyado ngaji. Jadi untuk kegiatan Wak Jaber itu hanya fokus ngaji, tidak ada kegiatan yang lain. Jadi gini, ini kamu masih di lab kan kameramen? Oh masih, masya Allah. Ini kita sapa-sapa dulu sahabat-sahabat Boleh, subscriber dulu ya. silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat-sahabat UM, sahabat-sahabat tim-tim spiritual dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat semua, mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Di samping saya ada salah satu saudara kita, teman kita, tim-tim spiritual yang memang sudah mulai mengabdikan dirinya ke jalan yang diridhai Allah. Dan ini juga tidak terluput juga dari perjuangan Bang Rey yang sampai di titik yang dimana Wak Jaber sudah mengakui, menyadari semua kesalahan dan kehilafan yang pernah dulu beliau lakukan. Dan alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi oleh Wak Jaber. Dari raut wajah karismatiknya sangat tinggi sekali, yang dimana bercahaya sahabat ya. Saya lihat tadi, masya Allah, kata saya ini Wak Jaber memang beda sekali kata saya ya. Auranya itu terpancar sekali sahabat ya. Jadi kalian juga jangan lupa kalian kunjungi juga channel Wak Jaber seperti itu ya. Dan di sini sahabat, kami juga ditemani oleh kameramen dari Raden Sawal ya, dari Empu Sura Official, dan di sini juga dari Wak Jaber ya. Jadi kalian subscribe, jangan lupa kalian kunjungi sahabat ya. Dan di sini Wak Jaber, saya sebenarnya pengen kalau Wak Jaber tidak keberatan ya. Ini kan saya juga kan sedang memberi pelajaran kepada Prabu. Nah, di sini Prabu kan juga sudah menyombongkan dirinya. Bahkan dia menantang-nantang sahabat-sahabat subscriber, bilang subscriber itu orang miskin semua. Saya nggak suka dengan cara Prabu seperti itu. Nah, jadi di sini Prabu ini kan sedang saya ikat, Wak Jaber. Wak Jaber ini bersedia tidak untuk menasehati, untuk memberikan arahan kepada Prabu. Siapa tahu Prabu bisa sadar dan mau bertobat. Siapa tahu ada hidayah di situ yang turun. Memang seperti itu. Ya, Wak Jaber akan berusaha. Biar bagaimanapun Prabu ini adalah sahabat Wak Jaber dulu ya. Dan bermula Wak Jaber hadir di sini pun mengetahui lokasi-lokasi sini atas ajakan si Prabu juga. Ya, harapan Wak Jaber mudah-mudahan Prabu mau bertobat, membenahi diri seperti itu. Wak Jaber sempat dekat ya sama Prabu ya, dekat sekali. Dan Prabu pun sebenarnya dulu sempat sedikit berkata ingin bertobat, begitu. Cuman belum waktunya katanya. Nah, kalau sampai sekarang belum waktunya ya kapan lagi? Ya betul. Gitu. Jangan sampai nunggu ajal datang baru bertobat, ya nggak bisa. Itu Wak Jaber. Kenapa saya itu memberi pelajaran yang sangat berarti agar dia bisa merubah hidup dia. Benar. Saya kasih pelajaran. Bahkan sekarang ini bola matanya itu hilang satu.
dan sekarang dia saya ikat karena saya nggak mau sampai banyak warga yang dizolimi oleh dia. Karena dia ini sombong, sudah mulai tidak terkontrol. sudah tidak terkontrol Artinya lagi. apa jadi hajar Jadi gini, tidak Wak Jaber, melihat orang kemarin itu saya lihat ada warga-warga yang Hmm. dizolimi oleh Prabu, Iya. yang uangnya diambil. Hmm. Itu uang padahal itu buat beli mobil sama orang, tapi diambil sama Prabu. Kan marah saya. Iya, iya. Bahkan dia bawa anak buahnya untuk mengacak-acak padepokan saya juga. Hmm. Nah, disitulah saya tidak ingin kezoliman yang dibuat oleh Prabu semakin mewabah, karena itu Ya. penyakit. Ini memang tidak bisa dibiarkan, tapi syukurnya sudah dalam keadaan terkendali. Nah, alhamdulillah ini berkat doa dan dukungan dari sahabat-sahabat subscriber juga. Sampai terima kasih para subscriber. kita juga bisa menobatkan, menyadarkan gerombolan para preman-preman, Iya. insya Allah. Jadi untuk sahabat dimanapun kalian berada ya, ini karena saya juga sudah bertemu dengan Wak Jaber, dan sebenarnya saya juga sudah membahas beberapa hal, poin-poin penting yang mungkin belum kita ucapkan di sini Iya. mengenai Prabu ini ya. Karena siapa tahu sahabat ya, dengan adanya Wak Jaber, Prabu ini bisa terketuk pintu hatinya ya, Amin. bisa sadar dan bertobat ya. Karena mau bagaimanapun Wak Jaber juga pernah ada di zona itu. Iya, Benar betul. Wak Jaber ya. Benar-benar. Tapi alhamdulillah sahabat ya, karena kita juga masih memberi kesempatan kepada mereka. Kita dengan sabar mengayomi mereka agar hati mereka bisa tersentuh. Iya. Kalau kita cuma mau main fisik, kita hanya ingin melukai mereka, alangkah mudahnya sahabat ya. Bahkan jangankan Prabu, jangankan Gimun, jangankan apa, mungkin Bang Rey kalau preman-preman seperti mereka itu disentil saja mencelat ya. Tapi bukan itu sahabat yang kami inginkan. Kami bukan tujuannya ingin menyakiti mereka. Kami hanya ingin mereka sadar atas kesalahan mereka. Kami tidak ingin sampai gerombolan preman-preman itu semakin menjadi-jadi. Itu saja Wak Jaber ya. Padahal Maya. Ya karena begini, Hmm. kisah kita ambil menurut daripada tuntunan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu kemampuan apapun sudah Allah berikan. Tetapi apa yang terjadi di Taif, dia dilempar batu oleh para warga-warga Taif, tetap berdarah. Sehingga malaikat pun sedikit, kalau bahasa kiasannya, malaikat pun timbul terasa iba dan sedikit agak marah. Padahal malaikat tidak punya sifat marah. Tapi kondisi seperti itu sehingga malaikat menawarkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, silahkan kau perintahkan aku. Gunung yang ada di kanan kirinya akan saya balikkan kepada warga itu, akan saya hancurkan. Tetapi sifat baginda Rasulullah yang memang kita harus merujuk menjadi suri tauladan, apa yang terjadi? Tidak usah, jangan. Padahal bisa aja kan langsung musnah semua kampung. Betul, Tapi betul. Rasulullah melarang. Kalau orang tuanya belum mau masuk Islam dan lain, mereka belum mau menuju kebaikan, tidak meyakini, tidak mengapa. Siapa tahu anak cucunya Nah, itu. masih mau. Betul, betul. Ya contoh Wak Jaber sendiri yang sudah rasakan. Seandainya Wak Jaber dengan tangan besi yang mereka lakukan terhadap Wak Jaber, mungkin Wak Jaber sudah tidak ada. Betul, betul. Dan alhamdulillah dengan kondisi saat sekarang ini, Wak Jaber sebabnya memang perantaranya Bang Rey, bisa Wak Jaber bertobat sehingga dikasih kesempatan untuk memulai hidup yang lebih baik lagi. Harapannya Wak Jaber pun berusaha bagaimana menyadarkan daripada preman-preman kelompok Gimun, CS dan Prabu dan lain sebagainya, mudah-mudahan dikasih hidayah dan bisa bertobat juga ke jalan Allah SWT. Dan ini juga kita juga mudah-mudahan teman-teman Gimun ya, bahkan anak buah Gimun juga menonton live kita ya. Iya. Biar mereka tuh sadar, Benar. biar mereka mengakui kesalahan mereka. Iya. Mudah-mudahan semua mendapatkan hidayah dan Amin, mereka amin, bisa amin. bertobat dan kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Amin. Dan untuk sahabat-sahabat dimanapun kalian berada ya, di sini saya nanti akan membawa Wak Jaber untuk bertemu dengan Prabu sahabat ya. Mudah-mudahan Prabu jauh, tepatnya agak jauh nggak dari sini? ya lumayan lah. Gitu. Cuman saya tidak mau tunjukkan, takutnya kita diintai. Oh iya. Nah, takutnya diintai, nanti malah Prabu dilepaskan oleh Karena orang-orang memang yang sakti juga. Iya. Karena memang rombongan Prabu ini punya juga orang-orang sekitar Banyak memang, itu. memang ingin mencari keberadaan Prabu untuk dibebaskan. Nah, pasti. itu. Karena rencana kita akan buang mereka ke laut sore ini. Jadi Betul. untuk sahabat-sahabat dimanapun kalian berada ya,
ini juga ada yang menanyakan beberapa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita mengenai tasbih, sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat semua kemarin yang bertanya ya, mudah-mudahan menonton. Tasbih pelebur jiwa ini ada 5 lagi, sahabat ya. Jadi ada 5. Jika kalian menginginkan tasbih pelebur jiwa ini, kalian bisa langsung hubungi saja ke nomor admin di 0831 6415 0461. Kalian langsung hubungi admin, kalian bisa dapatkan hanya dengan 321.000 seperti itu, karena cuma ada 5 lagi ya, sahabat. Langsung chat admin saja seperti itu. Nah, ada yang mau disampaikan pesan-pesan untuk sahabat-sahabat subscriber sebelum kita menuju ke tempat Prabu? Tidak ada banyak, yang jelas hidup ini ada yang mengatur. Jadi hidup ini ada yang mengendalikan. Jadi, Allah itulah yang maha pengendali, Allah itulah yang maha pemberi, Allah itulah yang maha penyembuh. Dengan seperti itu maka kita hanya bersyariat. Mungkin melalui seperti tadi, melalui Ustadz Misterius, melalui para sahabat yang lain, dengan media bermacam-macam yang Allah telah berikan kelebihannya masing-masing, termasuk seperti kayak tadi apa namanya, tasbih pelebur jiwa, memang seperti itu. Tapi memang banyak wasilah yang Allah berikan, tetapi harus tetap keyakinan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah, Allah, Allah lah. Demikian, kerjakan sholat dan perbanyak sholat. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat juga di sini juga, yang untuk kalian yang ingin dengan promo madu ya, ini kalian promo madu 300.000 itu mendapatkan 8 produk, sahabat ya. 3 botol madu, 3 botol sari buah maja, dan 2 botol yaitu air zam-zam karomah. Jadi sahabat, promo ini berlaku sampai hari ini dan besok. Jadi tinggal 2 hari lagi promo. Lumayan juga banyak dapat hasilnya. Memang dalam rangka. Jadi gini, dalam rangka promo. Jadi promo betul. Jadi kalau untuk tasbih pelebur jiwa ini, kalau tidak promo ini 1 juta. Nah, tetapi karena kita lagi ada promo dan kita juga sedang ada pembicaraan dengan Prabu, yang dimana jika 103 tasbih semuanya habis diborong oleh sahabat-sahabat subscriber, Prabu bersedia menceburkan dirinya ke laut. Nah gitu. Dan untuk madu, UM sengaja mengadakan promo karena banyak permintaan dari sahabat-sahabat subscriber yang ingin memesan madu dengan harga murah tetapi berkualitas seperti itu. Jadi untuk sahabat ya, kayaknya kita juga nggak bisa lama-lama, kita akan temukan Prabu dan Wajaber agar Wajaber siapa tahu bisa ikut dengan Wajaber ya. Siapa tahu dia Insyaallah luluh artinya dengan persahabatan Wajaber dan Prabu Jaber. Nah, insyaallah saya yakin ya, Allah bersama orang-orang baik. Dan untuk sahabat yang ingin, kalian langsung hubungi admin saja. Kalian langsung hubungi ke nomor admin di 0831 6415 0461. Yaudah Wajaber, saya menemui kameramen dulu. Oke. Nanti kalau kayak gitu nanti siap-siap, nanti kita langsung jalan aja. Oke. Jadi sahabat, terus ikuti perjalanan saya dan kalian jangan lupa kunjungi channel Wajaber dan di channel Empu Sura Official. Dan jangan lupa kalian subscribe di channel Raden Sawal Official. Saya UM serta Wajaber undur diri dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen